Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, nantinya saya akan menampilkan satu saham yang aman dari dividen trap. Saham yang akan kita bahas merupakan saham besar yang mana harga sahamnya mengalami penurunan saat ex-date. Tapi menariknya, ada beberapa orang yang bisa memperoleh keuntungan dan tidak terkena dividen trap. Alasannya sederhana, karena sebelumnya harga saham sudah mengalami penurunan yang signifikan. Sehingga saat harga sahamnya mengalami kenaikan dan saat ex-date dibanting, alhasil banyak mereka yang masih mengalami floating profit. Kita akan membahasnya nanti. Tapi sebelum itu, saya mau menampilkan secara sekilas terkait informasi dari dividen trap. Informasi ini saya kutip dari ChatGPT, tapi cukup menarik, jadi silahkan disimak baik-baik. Dividen trap atau jebakan dividen adalah situasi dalam investasi saham, di mana investor tertarik membeli saham karena iming-iming dividen yang besar. Namun ternyata harga saham tersebut justru turun tajam setelah cum date, tanggal terakhir untuk memiliki saham guna mendapatkan dividen. Sehingga total kerugian atau capital loss melebihi keuntungan dari dividen yang diterima. Ini membuat strategi mengejar dividen jadi kontraproduktif. Poin pertama, bagaimana dividen trap terjadi? Dividen trap biasanya terjadi ketika yang pertama, perusahaan mengumumkan dividen besar. Kedua, investor tergoda membeli saham hanya untuk mengejar dividen tersebut. Ketiga, setelah cum date, harga saham langsung anjlok. Keempat, penurunan harga melebihi nilai dividen yang diterima. Dan kelima, jika investor tetap memegang saham tersebut, potensi kerugian bisa membesar karena fundamental perusahaan ternyata kurang sehat. Poin kedua, ilustrasi kasus. Misal, saham ABC harganya Rp1.000. Dividen yang diumumkan Rp100 per lembar saham. Dividen yieldnya sekitar 10%. Setelah cum date, harganya turun ke angka 850. Investor menerima dividen Rp100 per lembar saham, tapi rugi capital loss Rp150, yaitu dengan kerugian bersih sekitar Rp50 per lembar saham. Artinya meskipun menerima dividen, tapi mereka mengalami kerugian secara neto. Ketiga, ciri-ciri saham potensial dividen trap, yaitu harga sahamnya sudah turun banyak sebelumnya. Kemudian dividen yield sangat tinggi, di atas 10%. Kemudian kinerja keuangan menurun, dividen diambil dari cadangan, bukan laba berjalan. Ini merupakan hal penting yang harus kamu selalu ingat dari analisa dividen. Berikutnya, tidak ada prospek pertumbuhan bisnis. Nah, 5 poin ini merupakan ciri-ciri saham potensial dividen trap, meskipun tidak sepenuhnya seperti ini, karena seperti harga saham sudah turun banyak sebelumnya. Di tahun 2025, saham yang kita bahas nanti merupakan saham yang harganya sudah turun banyak, tapi alhasil tidak mengalami dividen trap. Malah, banyak orang yang memperoleh keuntungan double dari sisi capital gain dan dividen. Keempat, mengapa emiten memberi dividen besar padahal bisnisnya lesu? Beberapa alasannya. Yang pertama, untuk menarik investor membeli saham. Kedua, menciptakan persepsi positif menjelang aksi korporasi. Ketiga, menenangkan investor retail di tengah penurunan harga saham. Dan keempat, menunjukkan citra perusahaan loyal padahal keuangannya tidak sehat. Kelima, cara menghindari dividen trap. Poin pertama, analisa fundamental perusahaan. Apakah laba bersih stabil atau bertumbuh? Bagaimana arus kas dan utang? Ini merupakan komponen penting sebelum kamu memutuskan apakah ingin membeli saham yang membagikan dividen yang tinggi atau tidak. Karena dividen akan berkaitan dengan pencapaian labanya, stabil atau bertumbuh, bagaimana arus kasnya, dan bagaimana mereka bisa membayar hutangnya, terutama hutang jangka pendek. Poin kedua, perhatikan payout ratio. Waspadai jika terlalu tinggi. Ketiga, bandingkan yield dengan sektor sejenis. Jangan tergiur jika terlalu tinggi dibandingkan dengan sektor sejenisnya. Keempat, lihat tren harga saham sebelum dan sesudah cum date-nya. Dan kelima, evaluasi manajemen dan strategi bisnis perusahaan. Kesimpulan, dividen trap adalah jebakan yang menipu investor dengan janji dividen tinggi, namun ujungnya merugi karena capital loss. Untuk menghindarinya, investor tidak boleh hanya fokus pada angka dividen yield, tapi harus memahami kondisi fundamental perusahaan, kesehatan keuangannya, dan prospek bisnisnya ke depan. Jika kamu ingin mengetahui contoh terkait dividen, tapi pada video ini kita akan membahas saham yang aman dari sisi dividen trap. Mari coba kita bahas sekilas. Saham yang akan kita bahas adalah saham yang memiliki ex-date pada tanggal 11 Juni tahun 2025 dan membagikan dividen sekitar Rp212,47 per lembar saham.
Saham tersebut adalah saham TLKM, di mana jika kamu lihat di sini, saat ex-date-nya harga saham turun ke angka 2.800. Tapi mengapa saya mengatakan saham ini aman dari dividend trap, khususnya bagi mereka yang melakukan pembelian pada tahun 2025 ini? Jika kamu lihat harga saham Telkom dari bulan Januari hingga bulan Juni saat video ini dibuat, cenderung mengalami penurunan, bahkan pernah turun hingga di bawah angka 2.400. Bisa kamu lihat berdasarkan kotak yang berwarna merah. Nah, saat dilakukannya pengumuman terkait pembagian dividen, harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dari yang awalnya di bawah 2.400, naik hingga di atas 2.800. Dan saat ex-date-nya, harga saham koreksi ke angka 2.800. Jika mereka melakukan pembelian di bawah harga 2.800, berarti mereka di satu sisi memperoleh dividen per share 212,47 per lembar saham, tapi di sisi yang lain, saat harga sahamnya koreksi dari cum date-nya ke ex date-nya, mereka tetap mengalami floating profit. Misal, mereka membeli di harga 2.600 dan harga sahamnya naik ke angka yang cukup tinggi dan hingga koreksi ke angka 2.800. Itu artinya meskipun saat ex-date harga sahamnya turun, tapi mereka masih memiliki selisih harga, yaitu beli di harga 2.600 dan saat ini harga sahamnya 2.800. Dengan kata lain, ada selisih 200 dari sisi capital gain dan ada tambahan 212,47 dari sisi dividen. Ini merupakan salah satu alasan kenapa saya mengatakan untuk perusahaan yang masih menghasilkan laba besar, valuasinya masih menarik atau cenderung wajar, dan harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan, sebenarnya itu merupakan suatu poin plus apabila perusahaan membagikan dividen dengan angka yang jumbo. Karena mereka akan memperoleh keuntungan yang dari dua jenis. Yang pertama adalah dividen dan yang kedua adalah capital gain. Tapi saya mau disclaimer dulu, hal ini tidak berlaku untuk semua saham. Jadi silahkan kamu pilih-pilih dengan tepat saham mana yang kira-kira menarik dari kondisi seperti ini. Nah, sebagai informasi, TLKM ini sendiri diperdagangkan pada PBV 1,87 kali. Memang sudah mengalami sedikit kenaikan dibandingkan PBV terendahnya, tapi jika dibandingkan dengan PBV rata-rata, sebenarnya angka ini masih di bawah PBV rata-rata. Entah itu 1 tahun terakhir, entah itu 10 tahun terakhir. Dari aspek net income, memang di Q1 tahun 2025, perusahaan ini juga mengalami penurunan laba jika dibandingkan dalam beberapa tahun terakhir. Labanya di Q1 tahun 2025 5,8, lebih rendah dari yang sebelumnya 6,05, lebih rendah lagi dari yang sebelumnya 6,4. Itu artinya meskipun membagikan dividen dengan angka yang jumbo, dan meskipun beberapa orang memperoleh keuntungan dari sisi dividen dan capital gain, tapi untuk tahun 2025 kita lihat lagi ke depannya prospek saham Telkom seperti apa. Jangan sampai pada saat ex-date-nya sebenarnya kamu sudah aman dengan bisa menjual di harga 2.800, tapi karena kondisi perusahaan yang labanya mengalami penurunan, tidak menutup kemungkinan harganya berbalik turun lagi, bahkan menyentuh angka terendahnya. Tapi di sisi yang lain bisa saja harganya malah mengalami kenaikan lagi. Intinya tidak ada yang mengetahui secara pasti di masa depan seperti apa. Yang jelas, saya selalu mengatakan kepada kamu untuk terus memitigasi risiko sebaik mungkin, di samping kamu mengejar profit seoptimal mungkin. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan tentu saja, tidak semua saham bisa menerapkan skenario yang sama. Jadi pastikan kamu tahu saham yang kamu pilih sebelum memutuskan mengejar dividennya. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, saat ini kita akan membahas 7 saham yang telah bagi dividen di tahun 2025. Namun harga saham saat ex-date masih lebih tinggi dibandingkan harga beberapa waktu sebelum ex-date. Jadi, potensi dividen trap bisa semakin kecil. Saham apa saja itu? Mari simak pembahasan selengkapnya. Saya membuat video ini karena banyak di antara kamu yang sering komen terkait dividen trap saham-saham yang lain. Dan semoga saja dengan pembahasan ini, kamu jadi memiliki solusi dan mitigasi risiko terkait hal tersebut. Sekarang mari kita langsung bahas saja. Saham pertama adalah saham BBRI. Gambar di sebelah kiri ini merupakan grafik harga sahamnya dan gambar di sebelah kanan ini merupakan rekapan yang saya buat. Sebagai informasi, mohon cek lagi data yang ditampilkan karena bisa saja ada salah input atau salah hitung. Seperti yang kamu tahu, dividen per share BRI untuk dividen final di tahun 2025 adalah 208,4 per lembar saham dengan tanggal ex-date-nya adalah 11 April tahun 2025 seperti yang bisa kamu lihat ini.
Nah, sekarang mari kita bahas dari harga sahamnya. Jika kamu lihat grafik ini, harga close pada H-1 sebelum tanggal 11 April tahun 2025 adalah 3.800 dan harga close pada saat hari ex-date-nya yaitu 3.630. Itu artinya pada hari ex-date-nya di harga close terjadi penurunan sekitar 4,5%. Dan sebagai informasi, dulunya harga saham BRI pernah menyentuh angka 3.360. Dengan kata lain, apabila kita bisa mendapatkan harga 3.360, maka dividen yield-nya adalah 6,2%, yang tentunya lebih besar dari penurunan pada saat ex-date-nya yaitu 4,5%. Tapi tentu saja hal itu bukanlah merupakan hal yang realistis karena tidak ada seorang pun yang bisa menebak bottom harga suatu saham. Tapi bisa kamu lihat di sini, jika kita menarik garis lurus, maka angka 3.630 ini sebenarnya pernah tercapai pada beberapa waktu. Bukan hanya perlu mencapai angka terendahnya yaitu 3.360, tapi apabila kita bisa membeli BRI dengan harga 3.630 atau di bawahnya, sebenarnya kita masih cukup aman dari dividen trap. Nah, ini merupakan saham pertama tentang BRI. Dan nanti di akhir video kita akan membahas secara kesimpulannya. Jadi silakan kamu nonton video ini hingga selesai. Saham kedua adalah saham Bank Mandiri dengan dividen per share 466,18 per lembar saham. Dia ex-date pada tanggal 14 April tahun 2025. Harga closing H-1 adalah 5.100, sedangkan harga closing saat ex-date adalah 4.750. Dengan kata lain, terjadi penurunan sekitar 6,9%. Tapi Bank Mandiri pernah menyentuh angka harga saham 4.250, yang mana jika kita bisa membelinya di harga bottom akan memperoleh dividen yield 11%. Sama seperti BRI, cukup mustahil kita memperoleh harga 4.250 yang merupakan bottomnya. Tapi jika kita tarik garis lurus untuk harga sahamnya, bisa kamu lihat sini, terjadi penurunan harga saham yang mana pada beberapa waktu terakhir ini berada di bawah 4.750. Jadi sebenarnya kondisi seperti ini bisa kita manfaatkan untuk memperoleh harga saham yang mana bisa semakin memitigasi risiko dari potensi dividen trap suatu saham. Oke, saham berikutnya adalah BBNI dengan dividen per share 3.740 yang mana ex-date-nya 15 April tahun 2025. Bisa kita lihat harga closing H-1-nya di angka 4.550 dan harga close saat ex-date-nya di angka 4.280. Dengan kata lain, terjadi penurunan sekitar 5,9%. Saham BNI juga pernah turun ke angka 3.610 yang mana jika di harga ini maka dividen yield-nya sekitar 10,4%. Sama seperti tadi, cukup mustahil kita memperoleh di harga 3.610 karena kita tidak tahu bottom harganya. Tapi jika kita tarik garis lurus, maka kamu juga akan menemukan bahwa harga saham BNI pernah bergerak pada angka di bawah 4.280 yang merupakan harga closing saat ex-date-nya. Artinya jika kita bisa membeli BNI pada harga ini saja, kita masih aman dari dividen trap karena harga beli kita merupakan harga closing saat ex-date-nya. Saham berikutnya BNGA dengan dividen per share 155,73 per lembar. Saham ini ex-date pada tanggal 24 April tahun 2025. Harga closing H-1 sebelum ex-date adalah 1.855 dan harga closing saat ex-date adalah 1.730. Itu artinya terjadi penurunan sekitar 6,7% dari harga ini. Nah, harga saham BNGA pernah menyentuh angka 1.550 yang mana jika kita bisa membeli di harga ini, maka akan diperoleh dividen yield sekitar 10%. Sama seperti pembahasan sebelumnya, kita cukup sulit menemukan harga bottomnya. Jadi kita tarik saja untuk garis lurusnya. Nah, BNGA ini menarik karena jika kamu lihat, untuk harga sahamnya bergerak di bawah dari 1.730, sebenarnya lebih sering terjadi dibandingkan saham-saham sebelumnya. Kamu bisa lihat dan sebenarnya bagi mereka yang sudah mengetahui hal ini bisa memanfaatkannya untuk memperoleh dividen yang menarik dan untuk memitigasi dari risiko dividen trap saat penurunan harga saham di ex-date-nya. Saham berikutnya adalah saham ITMG dengan dividen per share 2.245 yang ex-date-nya tanggal 21 April tahun 2025. Harga sebelum ex-date adalah 24.800 dan harga closing saat ex-date adalah 22.175. Itu artinya terjadi penurunan harga sekitar 10,6%. Nah, bisa kamu lihat di sini harga terendahnya adalah 21.400 berdasarkan tampilan pada video ini. Jadi sama seperti tadi, kita tidak perlu mencapai harga bottomnya untuk melakukan pembelian. Tapi kita bisa memanfaatkan saat harga sahamnya mengalami koreksi seperti tampilan yang kamu lihat ini, di mana tidak perlu menyentuh angka bottomnya tapi ada pergerakan harga di bawah dari angka 22.175. Kemudian saham UNTR dengan dividen per share 1.484 dan ex-date-nya pada tanggal 7 Mei tahun 2025.
harga sebelum ex-date pada penutupannya adalah 22.875 dan harga penutupan saat ex-date adalah 21.750. Dengan kata lain terjadi penurunan sekitar 4,9%. Harga sahamnya pernah menyentuh angka terendah di Rp20.025. Dan apabila kita memperoleh di harga terendahnya, akan mendapatkan dividen yield sekitar 7,4%. Sama seperti tadi, kita tarik saja garis lurusnya. Bisa kamu lihat di sini, saham UNTR pernah bergerak pada angka yang cukup rendah, bahkan di bawah dari 21.750. Kondisi ini kita bisa memanfaatkan untuk melakukan pembelian agar supaya terhindar dari dividen trap. Dan saham terakhir adalah Auto dengan dividen per share 133 yang ex-date-nya adalah tanggal 9 Mei tahun 2025. Harga sebelum ex-date adalah 2.230 dan harga closing saat ex-date adalah 2.070. Dengan kata lain terjadi penurunan sekitar 7,2%. Tapi menariknya untuk saham Auto, jika kita tarik garis lurus, maka akan bisa dilihat di sini harga sahamnya pernah bergerak di bawah dari harga penutupan saat closing ex-date-nya. Sehingga hal ini juga bisa kita manfaatkan untuk memperoleh dividen, tapi di sisi yang lain agar supaya terhindar dari dividen trap. Nah, setelah membahas beberapa saham ini, silahkan kamu lihat kesimpulannya. Ini merupakan pelajaran dari 7 saham yang bisa kita bahas. Yang pertama, jika saham bagus harganya turun sampai ke angka tidak masuk akal, itu merupakan kesempatan untuk menghindari dividen trap. Contohnya seperti yang tadi kita bahas, misalkan saham Auto, di mana harga sahamnya turun dengan sangat signifikan bahkan menyentuh angka di bawah Rp2.000. Saat kita sudah tahu, dividen per share-nya adalah 133. Itu artinya jika harganya turun ke angka di bawah Rp2.000, kita akan memperoleh dividen yang cukup besar. Dan hal tersebut bisa kita manfaatkan untuk melakukan pembelian agar supaya saat terjadi pembagian dividen kita cukup aman dari sisi penurunan harga saham. Poin kedua, jika hasil RUPS sudah terbit dan harga ternyata sudah turun jauh dibandingkan proyeksi penurunan saat ex-date, itu kesempatan untuk mitigasi risiko saat ex-date. Seperti yang saya katakan tadi, apabila kita sudah mengetahui informasi tentang dividen per share, kita sudah bisa hitung untuk potensi dividen yield. Dan apabila dividen yield itu sudah semakin besar, katakanlah mencapai angka yang sudah tidak masuk akal, maka sebenarnya penurunan harga tersebut bisa kita manfaatkan untuk melakukan pembelian. Agar supaya nanti misalkan saat ex-date harga sahamnya mengalami penurunan, kita masih cukup aman dari sisi penurunan harga saham. Ketiga, jika laba perusahaan tumbuh dan rasio dividennya stabil setiap tahun, apabila harganya sudah turun jauh sebelum RUPS, mungkin bisa dipertimbangkan untuk dianalisa. Saya sudah pernah membahas topik terkait hal ini dengan lebih detail. Silahkan kamu lihat pada video yang sudah pernah saya upload sebelumnya. Pada intinya, kita bisa memperkirakan terkait potensi dividen perusahaan apabila laba perusahaannya tumbuh dan rasio dividennya stabil setiap tahun. Poin keempat, disclaimer on, bukan rekomendasi dan hanya informasi. Selain itu, kondisi di tahun 2025 mungkin berbeda dengan tahun sebelumnya atau setelahnya. Jadi pastikan kamu mempersiapkan mitigasi risiko untuk setiap kemungkinan yang ada. Dan pembahasan di video ini hanya sebagai mitigasi risiko, bukan menghilangkan risiko. Artinya meskipun kamu membeli BRI, Mandiri, BNI, BNGA, ITMG, UNTR, dan Auto di tahun 2025, tapi bukan berarti kamu bebas dari dividen trap. Semua potensi risiko itu tetap ada. Jadi yang pasti kita harus lakukan adalah bagaimana kita bisa meminimalisir risiko. Memang risiko itu tidak bisa dihilangkan, hanya bisa diminimalisir saja. Dan itu merupakan tugas kita sebagai investor agar supaya kita bisa memperkecil potensi risiko di kemudian hari. Khususnya pada topik ini kita membahas dari sisi dividen trap-nya. Jika kamu lihat untuk saham-saham big banks misalnya, apabila harga sahamnya mengalami penurunan dengan angka yang sudah sangat drastis, contohnya misalkan seperti BMRI, di mana harganya turun di bawah angka 4.500. Kamu sudah tahu, dengan harga saat itu dan dividen per share-nya 466, berarti kamu akan mendapatkan dividen yield di atas 10%. Dan logika sederhananya saja, apakah harga sahamnya akan terus mengalami penurunan sehingga angka dividen yield-nya bisa di atas 10% atau bahkan 20%? Tentu kemungkinan itu cukup kecil untuk terjadi. Sehingga pada kenyataannya kamu bisa lihat harga sahamnya kemudian mengalami kenaikan dan pada saat ex-date ternyata hanya turun 6,9% saja. Itu merupakan beberapa mitigasi risiko yang bisa kamu lakukan. Tapi kembali lagi, seperti yang saya katakan tadi, ini bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Bukan menghilangkan risiko, tapi hanya meminimalisirnya. Dan kondisi di tahun 2025 mungkin akan berbeda satu saham dengan saham yang lain. Tidak bisa digeneralisir kepada semua saham. Dan juga mungkin kondisi ini tidak akan sama dengan tahun sebelumnya atau tahun setelahnya. Jadi, semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu, khususnya bagi kamu yang ingin meminimalisir potensi resiko dividen trap. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi.
Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.